Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilatul Hifdi dari kelompok 7 dengan NPM 1931020152. Di sini saya akan membawakan materi tentang fenomena NRM di dunia barat, yakni gerakan Mormon. NRM sendiri ialah New Religions Movement, atau juga disebut cara-cara pemujaan, di mana banyak diantaranya bukan merupakan pemisahan sekretarian dari agama-agama yang ada, tetapi lebih disebut gerakan-gerakan yang diilhami oleh individu atau juga sekumpulan ajaran dari suatu latar religius yang diambil dari bagian-bagian agama ataupun kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia. NRM dalam pandangan masyarakat ialah: pertama, Neo Religions Movement mempunyai daya tarik yang kontroversi karena NRM mempunyai teknik rekrutmen ataupun gaya hidup dan nilai-nilai yang terkadang mengkonter langsung terhadap gaya kehidupan masyarakat modern. Kedua, Neo Religions Movement dituduh memiliki doktrin ataupun penculikan hipnotis yang bisa mengontrol pikiran dan juga memikat orang seperti kecanduan obat-obatan ataupun seperti sakau. Ketiga, Neo Religions Movement juga dituduh dapat merusak kehidupan seseorang. Bahkan sempat tercatat bahwa Neo Religions Movement ialah prospek dan kehidupan anak-anak muda ataupun memanipulasinya, pelanggaran asusila, mengeksploitasi, lalu tentang tuduhan-tuduhan lainnya yang mungkin masih banyak. Lalu bagaimanakah New Religions Movement muncul? Di sini saya akan membacakan beberapa indikasi tentang bagaimana NRM ini muncul. Pertama, New Religions Movement ialah sebagai sebuah gerakan yang mengkonter budaya yang muncul sekitar tahun 1960-an, di mana New Religions Movement melawan bentuk kehidupan masyarakat modern yang materialisme. Selain itu, individualisme dan menggunakan teknik rasional berupa ilmu pengetahuan yang mendominasi suatu kultur dari masyarakat tersebut. Kedua, adanya dominasi secara ilmiah dalam setiap individu berupa tanggung jawab personal dan hilangnya pandangan hidup tradisional dalam masyarakat. Dan yang terakhir ialah kemunduran dalam agama-agama atau aliran ketuhanan dalam kehidupan setiap individu dikarenakan berkembangnya perspektif sosial terhadap sesuatu yang ilmiah, sehingga kesemuanya itu memberikan sebuah eksperimen yang sangat berarti di dalam semua segi kehidupan. Akibatnya dari perkembangan tersebut, semisal berkembang tentang mistisme dan reformasi kesadaran. Yang keempat ialah terbuka terhadap gagasan dan cara pemikiran baru. Kebanyakan dari anggota New Religions Movement berasal dari kelas menengah dan telah memiliki karir yang sangat luas dalam pendidikan formal maupun non-formal, termasuk pendidikan tingkat universitas, dan konsekuensinya terbiasa ialah menerima ide-ide baru seperti yang dikemukakan oleh setiap ajaran dari New Religions Movement. Lalu, mengapa New Religions Movement menarik bagi sebagian orang? Jawabannya ialah karena New Religions Movement terbuka dalam suatu ikatan seperti persahabatan dan adanya saling pengertian di dalam komunitas tersebut. Juga New Religions Movement sering memberikan perasaan, emosi, maupun membuat orang merasakan pengalaman estetik dari ikatan persahabatan yang ada di dalam kelompok-kelompok tersebut. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gerakan Mormon yang ada di Amerika. Mormon di Amerika ataupun Amerika Serikat dan Amerika Latin ialah pengikut sekte yang juga disebut orang suci di zaman akhir. Orang suci di zaman akhir ialah gerakan yang meyakinkan penduduk planet tentang kebenaran doktrin dari kitab yang disebut Kitab Mormon. Dan Kitab Mormon ataupun orang suci dari akhir zaman ini
berasal awalnya dari New Religions Movement. Mormon ialah istilah yang digunakan untuk para pengikut gerakan orang suci di akhir zaman. Terutama untuk kelompok terbesar dari gerakan ini ialah The Cross of Jesus atau juga Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci di akhir zaman. Menurut sejarah sendiri, gereja ini ialah istilah Mormon berasal dari kitab Mormoni yang diturunkan oleh malaikat berupa lembaran-lembaran emas kepada pengarangnya ialah Joseph Smith yang berisi tentang penghuni benua Amerika awal. Gerakan keagamaan yang bermula pada awalnya ialah di Amerika sekitar abad ke-19. Dan gerakan ini didirikan oleh Joseph Smith yang menganut tentang gagasan bahwa kekristenan sejati dan gereja menghilang setelah kematian Rasul suci yang terakhir. Juga dikatakan bahwa di gereja resmi seperti Mormonisme adanya kekristenan yang palsu. Dan pengajaran dari Joseph tadi cukup berhasil. Sampai hari ini jumlah pengikut dari gerakan Mormon ini mencapai lebih dari 11 juta orang. Bahkan kebanyakan dari mereka memiliki pendidikan yang sangat baik. Artinya, gerakan Mormon bukan sekte untuk kalangan miskin yang tertindas. Menurut Joseph Smith tadi, di dalam 1823, Smith mengklaim bahwa sebuah wahyu yang diberikan kepadanya oleh malaikat Moroni. Malaikat tersebut berbicara tentang lembaran emas yang disembunyikan dari orang-orang, di mana sejarah kuno Amerika mencatat buku ini diatur dalam surat-surat yang hanya dapat dibaca dengan kacamata kenabian. Ungkapan Joseph Smith yang ditakdirkan untuk menjadi penerjemahnya dari ungkapan malaikat-malaikat tadi. Selain itu, sirkulasi 5.000 eksemplar juga publikasi tersebut menyebabkan kemarahan publik dan menarik para pendeta yang cukup terkenal kepada para pendukung ajaran baru dari gerakan Mormon ini. Lebih dari cukup, gerakan Mormon terkenal di dunia saat ini, sering memegang posisi kunci dalam politik, perbankan, kemiliteran, ataupun yang lainnya yang menyebut gerakan mereka orang suci di zaman akhir. Menganggap diri mereka bahwa mereka bisa menjadi setara dengan Tuhan. Karena orang Mormon mengetahui kitab suci dengan sangat baik yang telah diterjemahkan oleh Joseph Smith tadi. Walaupun mereka menafsirkannya dengan cara yang aneh, tapi para penganut gerakan Mormon mengklaim bahwa mereka bisa setara dengan Tuhan karena mereka tidak merokok, tidak minum alkohol, dan jarang terlibat dalam konflik-konflik tingkat tinggi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak videonya. Juga mohon maaf kepada Ibu dosen pengampu jika ada kekurangan dalam segi penyampaian. Kepada Allah juga saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.